Selamat pagi, jemaat yang terkasih, GSJ Mangga 2. Biarlah pada pagi ini kita akan kembali mengikuti ibadah secara online. Mari kita akan memuji kebesaran nama Tuhan sebelum kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi ini. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik,
Kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh lagi berkumpul, walaupun tidak di dalam rumah-Mu Tuhan, tapi di rumah kami masing-masing. Tapi kami mau Tuhan sungguh-sungguh menyembah kepada Engkau, mendengar dengan baik kebenaran firman-Mu, dan memuji akan besaran-Mu. Mari Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur kalau pagi-pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam pujian kita yang pertama, katakan Kau terbesar dan mulia. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kita punya Allah yang besar. Allah yang mau berkorban buat kita. Karena kematiannya, karena kebangkitannya sudah memberikan kita kebebasan. Dari segala sakit penyakit, dari segala masalah. Mari kita mau naikkan pujian kita yang kedua. Katakan, Kau Yesus hidup dan Kau bangkit Tuhan. Dari pemenang, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, mau tak dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Katakan Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia
Mari kita masuk dalam pujian kita yang ketiga, katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. bersyukur punya Allah yang ajaib, Allah yang besar. Mari kita naikkan pujian kita yang terakhir, katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami Tuhan Yesus. Bapa, tiba saatnya Tuhan kami akan masuk Tuhan dalam penyembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kalau saat ini Tuhan, banyak di antara kami Tuhan yang merasa takut Tuhan. Kami merasa sendirian Tuhan. Seakan-akan kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan Tuhan Yesus. Seakan-akan kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan Tuhan. Biar tapi saat ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali teguhkan iman kami Bapa. Kami mau terus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami sendiri. Terima kasih Bapak buat semuanya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan tayangan online ini. Kalau saat ini Bapak Ibu merasakan sendirian, seakan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi saat ini, pagi hari ini, Tuhan mau katakan buat kita bahwa Tuhan sudah pernah melalui semuanya itu. Dan Dia berjanji pada kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri. Dia akan menyertai kita. Jangan takut. Percayalah Tuhan terus menyertai kita sampai pada akhirnya. Dia akan memberikan kita kemenangan. Mari kita mau naikkan pujian kita dari awal. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh, jadikan pujian ini sebagai doa kita. Haleluya. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Mari naikkan pujian ini. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang
selalu peduli. Tak pernah sendiri. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, Dia selalu perhatikan. Sungguh yang mudah nyalanya, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu peduli. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Kau selalu peduli pada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami boleh tahu Tuhan kalau kami tidak pernah sendirian Tuhan. Kau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendirian Tuhan. Bapa, biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau teguhkan iman kami Tuhan Yesus. Agar kami boleh terus percaya dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hal apapun. Karena hanya Engkaulah satu-satunya yang memberikan kami harapan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang memberikan kami jalan keluar Tuhan. Bapa, berikan kami kekuatan selalu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan Yesus, agar kami boleh melewati semua ini Tuhan. Dengan iman dan pengharapan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus, kami mau terus bilang Tuhan Yesus baik. Engkau selalu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat semuanya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih boleh diberikan kesehatan Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih boleh melayani Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan kami masih boleh berkumpul Tuhan dengan keluarga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat nafas hidup yang Tuhan berikan buat kami saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, di luar sana Tuhan membuat kami gentar Tuhan. Tapi saat ini Bapa, kami boleh kembali padamu Tuhan. Kami boleh terus Tuhan berharap pada Tuhan saja. Terima kasih Bapakku. Terima kasih buat semuanya. Roh Kudus, jangan pernah melepaskan kami. Berilah Kau terus tinggal bersama dengan kami. Mengurapi setiap kami. Agar kami pada akhirnya boleh memperoleh kemenangan. Kemenangan yang dari Yesus saja. Terima kasih Bapak buat semuanya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan Tuhan kami kembalikan padamu Tuhan. Terima kasih kami sudah boleh memuji, membesarkan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau boleh ada di tempat ini saat ini Tuhan. Mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ada kota yang indah cerah, nampaklah bagi mata iman. Rumah Bapa
jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Indahnya saatnya kita jumpa di kota permai. Kita jumpa di kota permai. Kita jumpa di kota permai. Selamat pagi semua jemaat GSJA Mangga 2 yang terkasih. Pada pagi ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita beberapa hari yang lalu kita telah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu pada pagi ini sebelum kita lanjut dengan pembawaan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami menghampiri Engkau, Bapa yang baik, sangat baik. Pagi ini kami sangat bersyukur kami masih bisa Tuhan melakukan ibadah kami walaupun di rumah kami masing-masing. Dan biarlah Bapa Engkau mau tolong bagi kami semua yang akan mendengar kebenaran firman-Mu, mau menyiapkan hati kami, dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dimeteraikan dalam hati kami, dan menjadikan pelaku akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semua pembawaan ini. Kamu tolong bagi hamba-Mu yang akan bawakan kebenaran firman-Mu ini, berikan hikmat daripada Engkau saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Selamat pagi, Shalom. Semua jemaat GSJA Mangga 2 yang terkasih, pada pagi ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita telah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebenarnya apa sih makna kenaikan Tuhan Yesus? Walaupun mungkin pada pagi ini telah kita lewati ya, tapi kembali saya akan mengingatkan apa sih pentingnya Yesus kembali ke surga, ya. Yesus pergi untuk kembali. Nah, ini dia. Yesus pergi untuk kembali. Berarti dia tidak meninggalkan begitu saja, tapi dia pergi untuk kembali, ya. Dialah hidup dan dia sungguh hidup. Kita telah melihat mengenai Tuhan Yesus waktu dia bangkit, dia tidak langsung meninggalkan murid-muridnya, ya. Kita melihat bahwa selama 40 hari dia berkumpul atau menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita tahu bahwa murid-muridnya pasti mengalami kekecewaan yang sangat besar karena tiba-tiba saja Yesus disalib dan akhirnya dimasukkan ke dalam kubur, ya. Kalau kita melihat di Lukas 24 ayat 1 sampai 53 itu dikasih tahu bahwa Yesus menampakkan dirinya di jalan ke Emmaus, ya. Pada hari itu juga ada 2 orang muridnya. Yesus pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Waktu saya tidak ambil semua ya, tapi saya akan ngambil penggalan-penggalan. Dibilang waktu itu ia duduk dan makan. Mereka dan mengambil roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya juga ya, yang lainnya. Kalau kita baca terus kita akan mengetahui bahwa selama 40 hari Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Dan waktu dia terangkat ke surga,
dia berjanji akan kembali lagi. Dalam Yohanes 16 ayat 28, itu dikatakan bahwa aku datang dari Bapa, aku datang ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia, pergi kepada Bapa. Iya. Ini bukan bahwa aku datang dari Bapa ke dalam dunia, aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Pergi kepada Bapa. Pasti sangat mengejutkan murid-muridnya pada waktu itu. Ya, tapi dalam Yohanes 14 ayat 1 dikasih tahu, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Tuhan mengatakan seperti itu. Ya. Dan kita tahu bahwa Yesus bukan pergi untuk tidak kembali, ya. Kalau penggalan dari lagu Di Dalam Dunia ini yang sangat terkenal, saya akan coba mengatakan kata-katanya. Andaikan ku datang kembali, jawaban apa yang kau beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Ya. Lagu ini saya rasa legendaris ya. Saya nggak tahu penyanyinya siapa, tapi iya Kus Plus betul ya. Ya ini kata-kata itu. Mereka pergi, tidak tahu lagi apa jawabannya akan diberi. Ya ini keadaan di dalam dunia seperti itu, nggak menentu ya. Tapi di dalam Tuhan sangat luar biasa ya. Yohanes 4 ayat 4 bilang bahwa dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Wah ini luar biasa. Ya kalau kita lihat bahwa waktu Tuhan itu mau pergi, dia bilang bahwa di dalam Yohanes ayat yang sebelumnya itu kasih tahu bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Tapi dia bilang bahwa dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Berarti nggak bakalan nyasar, ya pasti akan kembali lagi dan menemui semua orang-orang yang percaya kepadanya, ya. Dan setelah Yesus bangkit dari kematiannya, dia mengatakan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dikasih tahu bahwa, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya, hanya Yesus saja yang dapat kembali, bangkit kembali. Dan mengalahkan maut, turun kala maut, tapi dia bisa mengalahkan maut itu. Sampai dikatakan bahwa, hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut tidak dapat lagi ya menguasai Yesus. Dan maut dikasih tahu di mana sengatmu. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya tadi sebelum kita lihat ya, Alkitab mencatat bahwa setelah Yesus menampakkan dirinya berulang-ulang kali, maka dia pun terangkat dan naik ke surga dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Peristiwa ini menandakan akhir dari pekerjaan Yesus di muka bumi ini. Iya. Kenaikan Yesus ke surga membuktikan bahwa ia bukan manusia biasa, tapi ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Lalu apa maknanya ya kenaikan Yesus ke surga bagi orang-orang yang percaya? Iya. Karena dia turun dari surga, maka dia akan kembali lagi ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali. Yang pertama adalah Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Ya. Kita lihat bahwa Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Kalau dia tidak pernah dari surga, maksud saya dia tidak turun dari surga, pasti dia tidak bisa mengatakan hal seperti ini. Ya. Mengatakan bahwa dia akan menyiapkan tempat. Dia bilang, dikasih tahu di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan 2, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Iya, ini bukan janji-janji waktu kampanye, bukan ya, ini bukan waktu kampanye, ya. Tapi ini benar-benar Yesus tahu bahwa
Dia akan kembali ke sana, ke surga, dan menyediakan tempat bagi kita semua yang percaya. Ya. Dan di dalam Efesus 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ini bukan janji-janji saya ya, bukan janji waktu kampanye dan kemudian tidak pernah dilakukan. Firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini, ya dan amin. Kata tempat di dalam bahasa asli, dalam bahasa aslinya itu sebuah tempat yang kekal. Yesus berjanji akan memberikan tempat yang mulia bagi orang-orang yang percaya. Sedangkan bagi mereka yang setia melayaninya akan memenangkan jiwa bagi Tuhan, Yesus akan memberikan satu jabatan atau posisi di dalam kekalan nanti. Demikian juga waktu kita bekerja atau melayani. Ya, kalau waktu kita bekerja pasti pertama-tama kita ada di level yang rendah ya mungkin. Ya, kemungkinan besar waktu saya bekerja di tempat saya bekerja itu orang-orang yang waktu pertama kali masuk pasti akan ada di bawah, di level yang paling bawah. Apa itu? Office boy ya, office boy. Iya benar, office boy. Tapi kemudian dengan lamanya waktu akhirnya bisa menjadi manajer. Ya, waktu saya juga bekerja dibilang bahwa dengan di perusahaan Jepang Marubeni, ya dia bilang perusahaan besi beton ya di Budi Dharma di Cilincing sana, bilang bahwa kepala bagiannya itu bilang bahwa kepada saya, Fajar-san, ya kita tidak perlu pintar, tapi kita harus rajin. Jangan sampai kita itu malas. Nanti kita lihat bahwa direktur yang sekarang ini, dulunya dia adalah juga sama seperti kita orang semua di kelas yang paling bawah. Tapi sekarang dia punya kedudukan yang hebat. Seperti itu, dia bilang jangan malas ya. Iya. Dan yang kedua kita lanjut, Yesus menjadikan pengantara dan berdoa bagi orang yang percaya. Di dalam Roma 8 ayat 34 dikatakan tahu sini bahwa Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita lihat ya, pembela ya, pertama. Dan di dalam Ibrani 7 ayat 25, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Berarti Yesus naik ke surga, dari sana Dia akan menjadi pembela dan pengantara kita. Maka itu bilang karena Yesus adalah juru selamat kita, berarti Dialah yang menjadi pembela atau pengantara atau yang membela kita di hadapan Allah Bapa. Dan Dia berdoa bagi setiap orang percaya sesuai dengan kehendak Bapa. Melalui doa syafaat Yesus, setiap orang yang datang kepada Allah, Bapa akan dapat menerima kasih karunia-Nya. Ya, itu adalah yang kedua ya, Yesus adalah juru selamat, Dia menjadi pengantara kita. Kalau di dalam dunia ini sepertinya adalah pengacara ya, kita lihat. Yesus yang selalu akan membela kita. Kalau kita tetap setia kepada Dia. Yang ketiga adalah Yesus akan mengirim Roh Kudus kepada orang percaya. Ini sangat penting bagi kita harus memiliki kuasa Roh Kudus. Ya, dalam minggu-minggu ke depan ini kita akan berdoa untuk menerima kepenuhan akan Roh Kudus. Ya. Walaupun kita tidak berkumpul di dalam rumah Tuhan, tapi di dalam rumah kita akan berusaha untuk mencari kepenuhan akan kuasa Roh Kudus. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 7, namun benar yang kukatakan itu kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jika kalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dia ini adalah Roh Kudus ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong
yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi bukan untuk waktu yang singkat, tapi untuk selama-lamanya. Kalau kita tetap setia mengiring kepada Tuhan, ya, Dialah yang akan menolong kita. Dia akan selalu mengingatkan kita, dan Dia akan selalu menolong kita dalam segala masalah kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, dan kita harus punya kuasa itu. Dengan kuasa itulah kita boleh mampu untuk menghadapi segala apapun masalah di dalam dunia ini. Yesus harus naik ke surga terlebih dahulu, agar Roh Kudus dapat diutus ke dalam dunia. Dan Roh Kuduslah yang nantinya akan menolong dan memimpin semua orang percaya melanjutkan pekerjaannya di dalam dunia ini. Jadi kita perlu memiliki kuasa Roh Kudus. Ini yang sangat penting sekali, ya. Kita harus menerima kuasa. Kalau tidak punya kuasa percuma, ya. Dan kita lihat bahwa di dalam pemerintahan pun ada kabinet yang memberikan kepada menteri-menteri itu kuasa untuk memutuskan segala sesuatu ataupun untuk mengambil tindakan-tindakan yang membela negara kita ini. Ya, demikian juga dengan kita. Ya, saat kita memperingati peristiwa kenalan Tuhan Yesus ke surga, jadi peringatan ini adalah sebagai sebuah renungan bagi kita untuk semakin setia dan semakin bersemangat di dalam melayani pekerjaan Tuhan di dunia ini. Kita tahu bahwa kalau Yesus tidak naik ke surga, pasti Dia masih ada di Israel tentu, ya. Di Yerusalem mungkin, seperti itu. Tapi karena Dia naik ke surga, akhirnya Yesus mengirim Roh Kudus pada semua orang yang ada di dalam dunia yang percaya kepada Dia. Ya, kalau dari atas, ya, kalau dari bawah hanya melihat sedikit saja, ya, terbatas, ya, sepanjang jauh mata memandang. Tapi kalau dari atas, kita bisa melihat lebih luas lagi. Ya, kalau kita naik pesawat terbang atau kita naik ke Monas mungkin, kita akan melihat lebih jauh lagi. Mungkin semua Jakarta ini terlihat, ya, karena Monas itu terletak di tengah-tengah Jakarta ini, bisa melihat sampai ke pantai sana jauh, bisa melihat seperti itu. Maka itu Yesus perlu naik, dan Dia bisa melihat dengan baik. Kita tahu burung Raja Wali dari tempat yang jauh sekali, dia bisa melihat mangsanya. Luar biasa. Dari tempat yang jauh, tempat yang tinggi sekali, dia bisa melihat ikan yang ada di dalam lautan itu. Dengan cepat dia menukik ke bawah dan menangkap. Tidak pernah gagal. Karena dia lihat dari jauh. Ya, dari atas yang tempat yang tinggi. Coba kalau dia melihat dari bawah sini nggak kelihatan. Ya, kalau dari daratan dia nggak bisa melihat mungkin. Tapi karena dia lihat dari yang jauh sekali, tinggi sekali. Dan dia mulai menukik. Dengan cakarnya dia bisa mengambil ikan. Seperti itu kira-kira gambarannya. Kenapa Yesus juga harus naik. Dan kemudian dia juga mengirim penolong. Sangat luar biasa. Ya. Tantangan di dalam pergumulan dalam hidup memang akan terus ada. Masalah itu akan terus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Akan yang satu baru selesai, kemudian ada lagi. Malah ada yang bilang sampai bertubi-tubi. Wow, saya udah sepertinya nggak mampu katanya. Tapi kita tahu bahwa Yesuslah yang selalu ada bagi kita sebagai pendoa syafaat. Dan Dia meminta kepada Bapa untuk mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan Roh yang diutus, yaitu Roh Kudus, Dia akan menolong dan menghibur kita di dalam segala kelemahan kita. Iya. Kita mau pada pagi ini berusaha untuk menerima kuasa itu. Ya, menerima kuasa itu. Apa makna kenaikan Tuhan sebenarnya bagi orang percaya? Tadi udah kita kasih tahu, ya. Sudah saya kasih tahu bahwa Dia menyiapkan tempat bagi kita menjadi perantara. Dan yang paling penting lagi adalah kita mau menerima
kuasa dari Dia kalau Dia sudah naik. Ya. Dan kita percaya juga bahwa kitalah yang harus meneruskan apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Dengan apa? Yaitu dengan kembali membaca Alkitab kita. Kita bisa mengetahui apa yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan Yesus bagi kita. Maka itu kita harus kembali membaca kebenaran firman Tuhan dan menerima kebenaran itu, ya. Dan biarlah kita juga selalu Dia berdoa bagi kita untuk memampukan kita untuk tetap setia kepada Dia selama kita berada di dalam dunia ini, ya. Dan yang harus kita lakukan adalah hidup semakin setia kepada Tuhan dan bersaksilah tentang Yesus dan pekerjaannya kepada orang lain. Maka itu dibilang bahwa waktu Yesus naik ke surga dibilang bahwa jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam Anak dan Bapa dan Roh Kudus. Iya. Dan Yesus naik ke surga artinya tugas pelayanannya di bumi ini telah selesai. Kini kita yang harus meneruskan berita keselamatan di dalam dunia ini. Iya, sekali lagi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Ya biarlah kita terus setia kepada Tuhan. Maka dari itu, di tempat ini kita membuat yel mengatakan bahwa Gereja Mangga 2, Jemaat Gereja Mangga 2 siap untuk melayani Tuhan, siap untuk memenangkan jiwa, dan pasti dijawab oleh jemaat kita. Kita bilang siap untuk melayani Tuhan. Karena itulah yang diminta oleh Tuhan. Waktu Dia naik ke surga, kita akan melanjutkan pekerjaannya. Puji nama Tuhan. Biarlah kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi ini. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami boleh kembali mendengar kebenaran firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Biarlah kami tetap setia dalam melayani Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Jemaat Gereja Sidang Jemaat Mangga 2 yang terkasih. Biarlah kita boleh tetap berkumpul bersama, melewati hari-hari yang sulit mungkin, dan bukan semakin mudah semakin sulit. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, karena Engkau-lah yang selalu membela kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Dan kita akan bersiap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarik pujian,
bela. Di dalam segala hal janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun seribu tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Oh, percayalah, Tuhan yang bela. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi ini. Puji nama Tuhan. Baiklah Pak, kita akan berdoa. Biarlah kita akan semakin dekat dan semakin setia kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Biarlah pada pagi ini kami kembali menghampiri akan tata kemurahan-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi pelayan-Mu yang setia. Biarlah hidup kami semakin setia kepada-Mu Tuhan, dan bersaksilah tentang Yesus dan pekerjaan kepada orang lain. Kami diberikan Tuhan keberanian Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan melanjutkan pekerjaan-Mu di dalam dunia ini. Kami akan menangkan banyak jiwa untuk kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan berikan kami keberanian dan kesetiaan. Dan biarlah pada pagi ini kami akan boleh menerima berkat dari Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan dengan kekuatan kami boleh melayani-Mu Tuhan. Tapi kami tahu, hanya Engkau saja yang akan menolong pada kami. Dan biarlah Tuhan, kita akan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai, sejahtera. Dan biarlah berkat ini akan tinggal mulai hari ini sampai Maranatha engkau datang kembali. Amin. Amin.